Mari kita membuka Mazmur 84. Saya nggak usah memberi salam karena sudah diberi tadi. Ya. Langsung kita pada pikiran dan kerinduan, keinginan Tuhan terhadap jemaatnya. Mari kita baca Mazmur 84 ayat 1 sampai 5, di mana di bulan ini kita diajak jemaat untuk memikirkan sesuatu yang lebih penting dari kebutuhan hidup kita. Lebih dari persoalan hidup kita. Sebab kalau kita sungguh-sungguh mengerti dan percaya, hidup kita ini dipantau terus loh oleh Tuhan. Dipikirkan, dipelihara. Itu enggak mungkin berubah. Tadi saya nyanyi engkau baik. Saya tiba-tiba memikir begini. Kalau Tuhan baik enggak mungkin lah kita perlu ragu lagi, itu sudah paten itu. Dia enggak bisa berubah kok. Tinggal kita mengagungkan kebaikannya, kita memuja-muja, kita saksikan kebaikannya. Tapi kalau kita meragukan kebaikan Tuhan, karena kita belum mendapat apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, itu bukan salahnya Tuhan. Pasti persoalannya di diri kita, itu dulu. Kita harus clear di sini, harus yakin di sini. Selanjutnya, kalau toh diri sudah beres di hadapan Tuhan, kebutuhan persoalan kita masih terus menghambat jalan hidup kita. Tuhan pasti punya rencana yang tidak wajib. Kita diberitahu dulu. Kalau toh diberitahu, malah kita bisa lari. Contoh. Sarah, kalau diberitahu kamu akan punya anak, Tuhan malah diguyu-guyu, dinyek. Makanya kok tertawa toh kamu Sarah? Gak mungkin toh, suamiku sudah tua, aku sudah mati haid, mau punya anak gimana? Loh, Tuhan ini diremehkan, diolok, direndahkan, gara-gara diberitahu. Abraham diberitahu persembahkan anakmu, waduh perang malam. Yusuf gak diberitahu sama Tuhan. Tapi ending terakhir sejarah hidupnya, oh begitu indah. Jadi Tuhan gak wajib loh memberitahu. Ini jadi banyak persoalan. Sungguh kalau saudara diberitahu, saudara malah bingung. Saudara bisa berontak dan saya bisa berontak. Itu. Oke, ayo ada yang lebih penting. Tertanam di rumah Tuhan. Itu kalimat luasnya. Coba uraiannya gimana? Mazmur 84 ayat 1. Ya, mulai. Untuk pemimpin biduan. Nah, dipujikan ini ya dalam siarah mereka ke Yerusalem. Ya. Menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Wah, para pemimpin pujian. Terus betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan. Cepat. Semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Baru halamannya loh. Jiwaku hancur merindukan halaman Tuhan. Terus cepat. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Nah, ini kalau saya artikan zaman sekarang begini. Habit kita, ya. Kebiasaan hidup, kesenangan hidup kita itu sudah nggak sama dengan ketika kita dulu belum jadi umat Tuhan, belum jadi anak Tuhan, belum jadi pelayan Tuhan, belum jadi gereja Tuhan. Habit kita sudah berubah. Apa perubahannya? Senang ibadah, senang melayani Tuhan. Aneh, tapi inilah perubahan yang dikerjakan Roh Kudus. Percayalah, pasti begitu. Kalau kita nggak begitu, jangan-jangan kita nggak lahir baru sungguh.
Lahir baru begini, hidupnya Allah, hayatnya Allah ditanam di dalam kita. Kalau saudara taruh daun teh di air hangat 1 gelas, saudara celupkan daun teh, pasti dia berubah warnanya. Rasanya berubah, kimianya berubah. Kalau orang lahir baru tidak punya kesenangan ibadah dan melayani Tuhan, perlu dipikir ulang. Jangan-jangan dia cuma aktif seperti orang aktif sekolah, aktif kerja, aktif berpartai ataupun kegiatan sosial. Gereja beda dengan itu. Makanya lihat Mazmur, kalimatnya sangat spektakuler. Baru di halaman rumah Tuhan. Padahal untuk bersekutu dengan Tuhan, mereka itu harus korban, adu darah binatang. Dan tidak mudah itu. Sebab mereka belum mengalami penebusan darah Kristus loh. Setengah mati, ibadahnya serius kayak apa? Tidak bisa. Hanya jadi uang muka. Ngerti saudara ya? Ini mendalam. Terus. Pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Coba itu. Konsep bahagia beda loh. Saya beritahu saudara, saya ini suka baca, suka dengar siaran, suka diskusi. Terpujilah Tuhan. Saya baru melihat orang di Korea Selatan. Itu sejak perang, duduk dulu ya, sejak perang dunia kedua, lalu Jepang tidak bisa menguasai Asia, Korea dimerdekakan, perang dingin berakhir, Korea pecah dua, utara selatan sampai sekarang toh. Lalu mereka perang saudara. Korea Selatan itu rakyatnya miskin banget, rumahnya itu gubuk-gubuk reot semua, mengerikan. Dalam tempo 1 generasi diubah modernnya banget. Industrinya hebat. Sekolah semua hampir sarjana. Pinter-pinter. Tapi satu saja saya tunjukkan. Tingkat bunuh dirinya paling gede di dunia. Rakyat Korea ini beda yang anak Tuhan. Tidak bahagia. Filosofinya begini. Kamu hidup untuk perusahaan. Titik. Kalau kamu mau sukses, kalau mau maju, hidupmu untuk perusahaan. Minggu ndak ada saudara. Namanya libur, lembur terus. Itu filosofi. Maju negaranya. Tapi menderita. Itu yang Yesus ribuan tahun sudah bilang, apa gunanya? Kamu memiliki segenap dunia, tapi jiwamu binasa. Lu kalau gitu kita anak Tuhan, terus ya apa butuh ini? Bayar iuran, kuliah anak, sekolah, ya sandang pangan. Tuhan lebih ngerti kok. Makanya kita suruh tetap kerja. Kawin boleh, kerja, prestasi boleh. Nanti saya jelaskan. Tapi ini bicara habitnya sudah berubah. Ranah kebahagiaannya itu di rumah Tuhan. Nanti saya jelaskan apa sih yang dimaksud tertanam di rumah Tuhan ini apa? Ya, terus dibaca dulu sampai ayat 5. Ya, silakan. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pergi ziarah ke tempat ibadah. Bahkan dalam Mazmur pasal 42 Daud berkata begini. Aku senang kalau ada orang yang berkata, mari kita ke rumah Tuhan. Senangnya luar biasa. Apa zaman sekarang bisa begitu? Ayo ke gereja. Saya pegel kabeh Pak. Ayo ke gereja dulu. Ya apa ini? Aku harus ngelembur ini sono janjian. Tapi dalam Mazmur rasanya kalau ada yang ngajak, mari kita ke rumah Tuhan. Aduh, seperti orang ketiban rezeki. Lihat habitnya. Gaya hidup kebiasaannya berubah. Padahal masih perjanjian lama. Zaman akhir belum muncul, masih zaman perjanjian lama, zaman Taurat masih. Sudah sampai ayat 5. Oke. Ayat 6, berbahagialah manusia
Berapa itu? Coba sampai ayat 6. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Oh, lembah Baka, lembah kekelaman jadi mata air terus. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Wah, wis cukup lah. Nah, ini pembukanya. Ayo sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih yang dimaksud? Tertanam dalam gereja lokal. Di Mazmur 84 ini Daud berkata, 1 hari di rumah Tuhan lebih baik, ini serius ini, bukan ngada-ngada. Inilah prinsip orang beriman. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Perlu saya kasih catatan. Ini bukan menjadikan kalau zaman sekarang kita itu fanatik sama gereja. Gereja ini gedung, bukan ini dulu, kemarin sudah saya jelaskan. Tapi yang dimaksud gereja itulah kumpulan orang-orang percaya berkomitmen membentuk ibadah bersama. Ini gak bisa disamakan dengan program-program dunia, ini gak bisa. Ini langsung dari kerajaan Allah pesannya itu. Makanya saya bilang gereja Tuhan itu, saudara lihat sekarang banyak pengajaran loh. Injil kerajaan, bukan Injil keselamatan lagi. Artinya begini, gereja Tuhan itu instansi yang lebih tinggi dari semua instansi di dunia. Mika, kitab Mika. Bukit rumah Tuhan akan menjulang tinggi di semua bukit-bukit. Itu bicara tentang Yerusalem di Sion, itu tempat bukit-bukit mengalahkan yang lain. Tapi arti rohaninya Allah mencetak, mengutus dutanya di dunia. Apa? Gereja. Makanya statusnya apa? Kamulah terang dunia. Ada satu negara yang punya status begitu? Enggak mungkin. Kamulah garam dunia. Jadi setelah Kristus naik ke surga, Roh Kudus menggantikan, Roh Kudus membentuk kumpulan orang percaya yang disebut umat pilihan gereja. Di atas batu karang, di atas pengorbanan Kristus sebagai batu karang yang teguh, tapi dihancurkan. Seperti Musa mukul batu karang, keluar air. Kristus dipukul di kayu salibnya. Keluar air kehidupan, keselamatan. Kan begitu arti rohaninya kalau ngerti. Di atas batu karang Kristus yang menanam bersama rasulnya yang diutus. Gerejaku dibangun. Pintu alam maut gak bisa mengalahkan. Adakah janji seperti ini saudara? Gak ada. Tapi kita ini nganggep enteng. Ini masalahnya. Gimana tuh ini? Kapan sadar saya dan saudara, Tuhan ampuni aku. Coba tilik di hatimu. Gimana saudara menghargai ibadah? Kalau zaman Taurat, orang melanggar sabat dirajam sampai mati. Sekarang orang Minggu ini jadi perdebatan. Minggu itu hari Tuhan atau tetap sabat? Dua-dua betul, mau Sabtu silakan, mau makanya ibadah orang Kristen mau Sabtu Minggu, tapi Minggu itu titik tolaknya kebangkitan Kristus. Dipertanyakan Jumat, Sabtu, Minggu, dihitung nggak sampai 3 hari loh. Seorang peneliti mulai Rabu. Kenapa ada sabat bukan sabat mingguan, sabat yang tahunan khusus. Jadi Kristus mulai dihitung Rabu hitungannya. Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Rabu sampai Kamis 1 malam. Kamis sampai Jumat 2 malam. Jumat sampai Sabtu 3 malam. Minggu pagi dini hari sudah bangkit. Itu sesuai dengan ucapan Kristus. Tanda yang diminta anak manusia seperti kamu diberi tanda Nabi Yunus. Dia di perut ikan 3 hari. Lah kalau Jumat, Sabtu, Minggu, minggunya pagi sudah bangkit kok. Enggak sampai 3 hari. Ini perdebatan teolog nih. Diteliti Rebo hitungannya orang
Zaman dulu lah gampang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk. Sabar ya, kalau saya kupas, mungkin ini sudah jadi gaya saya. Saya enggak ingin khotbah niru gayanya si A, si B. Ya. Biasanya satu poin saya bisa melebar kemana-mana itu. Ada ruginya, ada untungnya. Ruginya apa? Khotbahnya mesti panjang. Untungnya jemaat wawasannya luas. Itu aja. Ya. Nah, ayo kita sekarang fokus. Tolong LCD tampilkan. Apa yang dimaksud sih? Ya. Gini, tertanam dalam gereja lokal. Itu temanya begitu. Rumah Tuhan diganti gereja lokal. Sebab kalau rumah Tuhan nanti balik ke zaman perjanjian lama ya, gereja lokal. Nah, begini saudara. Yang dimaksud pertama, saudara itu dengan kasih dan penuh pengertian. Gak cuma batin, tapi jiwamu, gak cuma rohmu yang sudah dilahirkan baru, sampai jiwamu ngerti, lalu membuat keputusan, saudara melibatkan diri dalam ibadah dan pelayanan, dalam kumpulan orang-orang percaya ini loh. Dengan sengaja saudara memilih, karena ada Roh Tuhan yang melahirkan kita baru, mendorong kita habit kebiasaan hidup. Dengan kasih ada firman yang memberi pengertian tadi, roh yang mendorong kasih kita untuk melibatkan diri. Gak usah tunggu dilibatkan. Keliru. Itu bahasa dunia. Ayo ikut. Ayo. Enggak, saudara rela. Saya rindu melayani di mana ya Pak Gembala? Lah gitu loh. Jadi kalau ada orang Kristen disuruh malah sudah disuruh masih nolak. Ini perlu dicuci otak. Bahasa kasarnya perlu didoktrin. Loh betul serius. Saudara lihat di dunia ini banyak kelompok anak muda. Kelompok wanita sampai ngomong gini. Wanita kalau sudah ekstrim ngalah-ngalahi lagi loh. Saya sampai kaget. Mereka didoktrin, waduh, sak pakaiannya, sak prinsip hidupnya, sak didik anaknya, warahnya pada keyakinannya. Ya sementara, wong Kristen dididiknya alot, tidak semua loh, di sini nggak ada. Kalau ada yang minta kemurahan Tuhan, kan begitu. Ya, jadi libatkan diri. Doa ya. Satu-satu aja. Melibatkan diri. Karena kasih pada Tuhan dan pekerjaannya. Karena kasih dan pengertian. Kita perlu sungguh-sungguh dan setia ibadah. Melayani Tuhan dalam kaitannya dalam kerajaan Allah yang akan datang. Yang dimulai dalam gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu universal. Jangan ngomong gini. Saya kan bisa ibadah lewat online. Saya lagi liburan di Malang, saya kan bisa cari gereja. Kan sama kan, tidak harus gereja. Ini bahasa baik. Bahasanya benar. Prinsipnya benar. Tapi enggak bijak. Bijak itu orang yang pinter membuat pilihan yang efektif. Saudara jangan mikir gereja di Bandung. Kalau kamu berjemaat di gereja Tuhan ini, Tuhan tanya di gereja ini, itu logis. Murid di Petra ya ditanya. Dia muridnya nggak ditanya oleh sekolah di Malang, enggak. Petra mana? Itu namanya marketingnya yang baik itu. Kerajaan Allah punya marketing dong. Namanya gereja lokal. Nanti disatukan di hujan akhir menyambut Tuhan Yesus datang. Gak ada yang bisa menyatukan gereja sampai hari ini. Gak akan. Itu tugas Roh Kudus yang terakhir. Lalu dia mengangkat gereja di awan-awan. Dahsyat. Kan begitu saudara. Jadi gereja lokal, kalau di gereja lokal sudah matang, sudah. Makanya pendetanya diutus. Om, saya diminta pelayan ini. Pelayan di mana? Di Gunung Kidul, Om. Harinya Minggu, Om. Saya tunggu perintah Pak Gembala gimana. Itu aturan marketing rohani loh seharusnya. Gembalanya mikir, iya ya.
Tak no gereja di sana. Oke, kamu tak utus, berangkat. Saya enggak ikut, enggak, kamu layani aja. Itu namanya naik level. Jangan sakarepe dhewe. Lek sakarepe dhewe, bacaan surat Korintus ngapain Paulus ngatur sampai bahasa roh diatur kayak konyol Paulus ini. Nah, jadi gembala perlu didoakan karena kayak selalu mau minta hikmat, ya apa Tuhan ngatur ini. Nah kalau yang diatur ini tidak nurut, ini bukan saudara loh. Kan sulit yang ngatur. Coba saudara jadi bapak, jadi ibu, anaknya tidak nurut. Kan setengah mati saudara ngatur. Jadi guru, semuridnya rokokan, karepe dhewe. Ayo buka bukunya. Tidak bawa buku Pak Guru. Ya apa caranya didik ini? Coba jadi karyawan. Perusahaan dia masuk jam 8, pulang jam 5. Yang staf pulang jam 7, tunggu bos pulang. Kalau enggak, silakan mengundurkan diri. Saudara berani ngelanggar? Saya kalau telepon selalu, Pak, tolong ya, bantu aku nyetir. Pak Gembala, aku masih nganter no. Nganter sopo? Majikan. Oh iya, saya ngerti, nggak bisa. Padahal saya lebih tinggi dari majikan loh. Majikan cuma ngasih duit, saya ngasih pengajaran firman. Bacaan Alkitab, hormatnya harus 2 kali ganda. Ini bukan karena saya minta hormat, no. Ini saya menjelaskan. Jadi poin pertama intinya begini. Melibatkan diri, gak usah tunggu dilibatkan. Nah kalau jiwa, kesadaran, pengertian karena kasih seperti ini. Wow, ini sudah modal pertama untuk gereja Tuhan menanamkan kebenaran-kebenaran Allah, menggerakkan umat dengan lebih jitu. Kan begitu saudara. Kedua, ya. Kedua, ayo, apa yang dimaksud? Tertanam dalam gereja lokalnya Tuhan. Gereja itu milik Tuhan. Cara organisasi ada sinode, secara yayasan hukum legal saya atur dalam yayasan dengan bijak, tepat dan benar. Saya pelajari 10 yayasan. Saya ambil yang baik-baik sejak dulu, saya tanamkan itu. Beres. Kelak kalau saya tidak ada, sudah harus beres. Nah, saudara, yang kedua, supaya kita makin menikmati, ya, dan bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Gereja ini tempat, saudaraku, orang bersekutu. Lihat tanda salib itu. Bersekutu dengan Tuhan, itu yang utama dulu. Kalau orang persekutuannya dengan Tuhan makin dalam, makin sungguh, biasanya persekutuan dengan sesama juga beres. Ini bukan berarti beres 100%. Mungkin pihak lain terus musuhi, terus salah ngerti. Ya sudah, itu resikonya. Tapi di hati orang yang punya persekutuan dengan Tuhan sungguh-sungguh, biasanya tidak banyak ganjelan. Tidak ada itu. Roh Tuhan tidak ingin kita begitu. Tapi kalau persekutuan kita dengan Tuhan tidak beres, persekutuan kita dengan sesama di keluarga, di pernikahan, di masyarakat, bahkan di gereja. Wow, ada masalah. Kuncinya itu diri kita. Makanya Yesus ngajari gini, sangkalilah temanmu, enggak. Sangkalilah dirimu. Dan ikutlah aku, pikul salibmu. Masing-masing punya salib. Jangan ngiriku kok enak ya. Kowe durung ero salibe apa iku? Kok ngomong kok enak? Saya bilang Samuel cek enak ira ambek Debi, runtang runtung wong loro. Jare Samuel, Om itu cuma lihat casing nyai guyonan ya Samuel. Kowe gak ero Om, kebutuhanku duwe Om kei ta. Aku ditodong ya angkat tangan. Saya kan enggak tahu sebagai suami tanggung jawabnya gimana. Kan begitu, ya. Jadi saudara, gereja Tuhan itu kita ditanam supaya kita menikmati persekutuan dengan Tuhan makin dalam, makin indah. Mengenal Tuhan lewat firman-Nya makin sungguh-sungguh. Ini butuh konsentrasi. Saudara sudah pergi gereja tinggal semua. Kadang-kadang setan enak-enak berangkat gereja. Anaknya main thread. Waduh, terlambat. Tidak apa-apa.
Kalau saudara terlambat betul-betul bukan saudara sengaja, upahmu tetap kok, itu malah besar itu. Biasanya orang kalau sudah terlambat malu, wis gak nyang gereja wis. Tapi kalau dia masih ke gereja, dia melawan penilaian orang. Gak peduli, Tuhan kok tahu. Yang bikin aku terlambat bukan diriku. Situasi, setan yang ganggu. Enak-enak setengah jalan. Loh, HP ku ketinggalan. Nah, tapi Alkitab ketinggalan gak apa-apa wis gitu. Bener atau bener ya? Jujur ya. Kan begitu. Untungnya sekarang ada Alkitab HP. Jadi kalau saya anjurkan bawa yang textbook saudara. Karena HP ini jujur masih campuran, enggak boleh. Alkitab itu firman Tuhan saudara campur pesan bisnis, pesan apa gak oleh harus sih. Itu namanya kudus, dikhususkan buat Tuhan. Pengertian kudus itu khusus, bukan soal-soal moral saja. Ini banyak kali terlalu rendah. Kudus itu wah perilakunya, perbuatannya sopo sih nggak roh. Tapi banyak yang nggak sadar. Kudus itu sesuatu yang dikhususkan, nggak boleh dipakai yang lain. Dikhususkan. Gereja khusus, umat khusus, peralatan khusus, HP kalau Alkitab ya khusus. Nah, jadi yang kedua saudara yang dimaksud adalah tertanam di gereja lokal, ayo nikmati persekutuan dengan Tuhan dan persaudaraan seiman. Makanya kadang-kadang ada snack bersama. Itu jembatan untuk membangun keakraban. Kalau saudara baca surat Petrus berkata begini. Lawanlah iblis ketika kamu menghadapi penderitaan. Karena saudaramu seluruh dunia mengalami yang sama. Mengalami yang sama loh. Orang Kristen di negara Afrika yang disiksai, dia nggak ada godaan materi, nggak ada. Godaan pekerjaan, jalan-jalan di mall, nggak sempat. Orang Kristen di China, gereja di bawah tanah, nggak sempat mikir no perhiasan pakaian, nggak sempat. Tiap hari dia menghadapi tekanan, aniaya dan dibunuh. Jadi mereka nggak ada godaan, mereka ada aniaya. Gereja di Barat, gereja di negara yang tenang, nggak melarang ibadah, aniaya nggak ada, godaannya gede. Betul? Minggu jam piro? Oh aku janjian nih. Saya sudah janjian mau ke Taman Dayu. Ayo cepet-cepet jam piro gak mari ke opo. Tuh lihat. Ini contoh. Saya tidak menentang ibadah cepat, tidak menentang. Khususnya untuk orang baru ya. Tapi kalau dipikir lagi ya. Masa buat Tuhan kita kasih saudara itu sehari berapa persen sih? Sehari berapa jam? 24 jam. Kalau saya ambil perpuluhan, sehari perpuluhannya 2,4 jam khusus milik Tuhan. Baktian kita 2,5 jam, 2 jam harusnya. Itu baru perpuluhan, baru mempersembahkan milik Tuhan. Enggak ada yang nama aku korban buat Tuhan. Makanya saya ngomong pada yang persembahan. Jangan gampang ngomong beri yang terbaik. No. Beri yang rela. Berilah sesuai kemampuanmu. Kalau penghasilanmu banyak, berilah lebih banyak. Terbaik itu bayangkan 90% kita ambil kok. Tuhan baru 10% ditambah persembahan sukarela. Mana yang terbaik? Belum. Gereja di China itu, di Rumania, di beberapa negara itu yang terbaik. Nyawa mereka persembahannya. Kita belum loh. Supaya ngerti gitu loh ya. Nah kembali, apa sih yang dimaksud? Supaya kita membangun hubungan dengan Tuhan. Tertanam di rumah Tuhan itu begitu. Itu sebab begini jemaat.
yang dikasih Tuhan, ayo kalau sudah minggu, singkirkan urusan lain. Itu minimal kamu minggu. Kalau kamu cuma saudara dan saya datang ke gereja, pikirannya kemana-mana. Tuhan bilang, bangsa ini menghormati aku dengan mulutnya. Sedih hati Tuhan. Tapi hatinya jauh lah. Siapa yang bisa nilai hati-hati? Jangan gampang nilai orang. Wah itu hati-hati loh. Sebab kita itu saya enggak ngerti hatinya kok. Saya enggak bisa baca jalan pikirannya kok. Terus saya nilai. Hati-hati. Hanya Tuhan yang bisa menilai hati dan pikiran kita. Karena itu Paulus bilang ini. Pujian manusia tidak sah. Tapi pujian dari Tuhan itu yang sah. Satu hari ada sanak famili saya yang WA ke saya. Dia cerita tentang suaminya yang gak kena diajak ngomong. Keras, karpe dewe. Saudara kalau kita ngadepi orang gak kena diatur. Saya tersentuh dengan ada satu kata bijak. Kalau kamu ngatur orang gak bisa diatur, sesuaikan dirimu dulu sama orang itu. Oh, menarik ini. Kalau dia suruh menyesuaikan dengan diri kita, angel. Apalagi kalau dia stres, depresi, saudara suruh dia ngerti kita. Itu seperti saudara mengubah belangnya harimau belang. Kan aneh. Kue tokno sak kuintal rinsung, tetap harimau itu belang. Kita sesuai doa, no Tuhan, inilah yang dikatakan supaya kamu jadi berkat. Kita yang ngerti keadaan orang itu orang mulia, luhur. Kalau minta orang lain ngerti kita, itu paling gampang, itu egois. Saya dan saudara kan gitu. Senang dimengerti, tapi sulit mau mengerti. Jadi saudaraku, kita menyadari ya. Terus dia ngomong begini. Dia cerita, lalu saya menghibur, menguatkan masih sanak famili. Kamu istri yang baik. Kamu wanita yang hebat. Kamu, saya bilang begitu. Dengan tulus, memang gitu. Saya tahu bertahun-tahun sabarnya bukan main. Tapi sabarnya orang kan ada batasnya. Tapi jawabannya mengejutkan saya. Jangan puji saya Pak. Saya hanya ingin pujian Tuhan. Saya langsung diam. Coba. Jangan puji saya Pak. Terus saya ingat itu pujian manusia itu terus. Padahal saya bukan lip service. Enggak, saya tahu betul. Saya ngomong sesuai dia begitu kok. Tapi dia begitu nyadari firman Tuhan. Pujian manusia itu enggak sah. Hari ini dipuji, minggu ini dipuji, bulan ini dipuji, bulan depan lek kowe keliru titik dikeplek-keplekno sampai penyet kowe. Kan gitu manusia ini. Ya wis, saya bilang puji Tuhan. Nah, itu contoh. Jadi saudara, poin kedua, tertanam di gereja lokal itu kita diberi kesempatan untuk memperdalam pengenalan kita akan Tuhan, untuk menikmati, untuk membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan lebih indah, lebih dekat. Ini arti ibadah. Karena itu saya minta pemain musik WL, ayo pelan-pelan diubah. Kamu tidak lagi sedang show, kamu tidak usah mikirkan. Bukan saya ngajar nggak perlu kompak, nggak perlu latihan. No, harus lebih baik musikmu. Lebih baik caramu persembahan. Lebih baik lagi. Sebab nanti ada perhitungan dari Tuhan. Tapi lebih dari itu, kamu bukan sedang tampil dilihat orang, bukan. Kamu bersama jemaat, ayo nikmati gimana ini. Membangun hubungan dengan Tuhan ini. Kalau selesai kebaktian, lihat ada yang susah, mau tak doakan. Loh gitu loh. Kalau lihat orang baru dijejeri, buka nol, ini ayatnya Pak, ini ayatnya Bu. Dilayani.
Kalau dengar ada yang sakit, saya yang besuk Pak, jangan Pak Gembala. Loh itu baru bertumbuh. Oh enggak, ini minta dibesuki Pak Gembala. Repot aku saudara ya. Semua minta Pak Misal di sini enggak kok. Saya yakin di sini jemaat sini ini 75% gak dibesuki, gak popo tetap setia. Amin. Ayo beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Jadilah seperti perkataan dan iman. Ini yang kedua. Yang ketiga dengan cepat. Ya, saudaraku yang ketiga, mana ini? Supaya kita orang percaya diperlengkapi dan dipersiapkan untuk jadi saksi Kristus dan disiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi ini. Nah, ini yang dimaksud kita dipersiapkan, diperlengkapi untuk jadi saksi Kristus. 300 jiwa saudara. Kalau kita nggak berjuang menangkan 1 jiwa, gimana bisa? Saudara kalau kumpul-kumpul, saya kalau kumpul-kumpul bermacam-macam kepercayaan di dunia ini. Berbagai, ayo doa gini, saya ikut, saudara, ikut dalam, saya timbang, oh ini tidak melawan firman, saya ikut, mau begini saya ikut. Tapi doa saya begini, Tuhan selamatkan ini. Saya sebut dalam hati saya, Tuhan kasihan diselamatkan. Saya nggak perlu ngomong, nggak boleh ngomong. Kita harus mengerti toleransi dengan bijak, dengan tapi hati ini tahu firman. Pikiran kita ini hafal firman Tuhan, satu hari selamatkan mereka. Itu cara bersaksi minimal gitu. Kan sudah saya ingatkan, ayo 1 orang 3 nama. Mulai dicatat, didoakan, terus diinjili. Tunggu saatnya kapan? Sebulan, 3 bulan, setengah tahun. Mulai sudah nyatet belum nama-nama itu? Halo? Mau kan belum? Rasanya gak usah lah. Padahal ini teknis. Siapa yang ngajarkan Watchman nih? Seorang tokoh Kristen yang mati syahid. Lidahnya dipotong supaya tidak bisa khotbah. Tangannya dipotong supaya tidak bisa nulis. Mateng gue. Kakinya dua-dua dipotong. Mati syahid. Sebelum mati dia nulis di kain dengan darah. Wahai orang Kristen. Teruskan perjuanganku. Dengan darah. Entah dengan gini-gini saya nggak ngerti. Sampai begitu. Dia ngomong kalau kamu mau nginjil. Cari nama yang Roh Kudus taruh di hati, mulai doakan dulu. Itu cara orang tempur, saudara. Kalau orang mau perang, suatu daerah diinvasi, itu sebelum marinirnya, pasukan-pasukan elitnya turun dari kapal perang terus maju merebut satu kota atau daerah, itu pesawat tempurnya jalan dibomi dulu, saudara. Kalau enggak tahu-tahu maju yang entek dia. Habis ditembaki musuh. Pesawat tempurnya 2 tahun. Lalu aman. Waru maju untuk rebut. Doa itu nyerang di alam roh. Amin. Amin. Kenapa selasa enggak ikut doa? Apa lanjeng untungan gue? Loh, maksud saya yang untung. Enggak ada kolektan loh selasa itu. Enggak ada. Yang untung saudara, ayo sempatkan. Tunggu gempa bumi besar. Jadi gereja lokal, jemaat yang tanggung jawab saya omongi. Belak-belakan aja wis. Halus-halus gak kena zaman akhir. Tapi hati saya gak punya motif lain. Nah, jadi saudara, itu tujuannya yang ketiga. Dipersiapkan, dilengkapi. Saya yang sadar, saya gembala. Saya sadar, saya pengajar firman. Saya sadar, KKR mungkin saya kurang. Saya senang kalau ada hamba Tuhan lain. Silakan buat mau geblak-geblak sampai di sini pernah loh itu. Ibu Indri Khotama itu. Ya, sampai ada situ di bangku itu saya masih ingat. Ada satu pengerja dia, siap.
Iki kebaktian opo kok ngene sih? Raba-raba saudara. Terus dia bilang, Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, beri aku tanda. Nah, saudara, ini jemaat bawa pembantunya. Pembantunya saya dilempar sampai belakang. Hadirat Tuhan begitu rupa. Lah biasanya kita senang yang gini-gini. Salah, yang enggak lah. Tapi itu menunjukkan kita ini kurang percaya. Kalau enggak bukti kita ini enggak mau percaya. Itu Kristen Thomas. Thomas, kamu percaya setelah melihat, setelah menjamah. Dan setelah dijamah. Perlu enggak ini? Perlu, saya bilang, perlu. Sebab itulah kelemahan kita. Tapi, ada tapi ya Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Makanya lagu lama itu saya senang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Kayak kakek mikir, pikiran akan menggambar nanti. Bukan tidak boleh mikir. Pak goblok kita nanti. Tapi terlalu banyak mikir menghalangi proses imanmu loh. Sebab banyak hal yang gak bisa saudara pikir lagi. Sudah berjuang. Nah itu bagian Tuhan. Bahasa Jawa. Gandol Gusti. Pitados mawon saking Gusti. Percaya saja. Ini bukan orang malas. Ini orang yang sadar betapa berat tantangannya. Hanya Tuhan yang bisa bela. Serano. Percaya dia itu setia kok. Nah, biasanya kalau sudah ditolong, senengnya saudara itu. Makin berat persoalanmu, itu bahan untuk mujizat. Amin. Saudara ngerti mujizat itu butuh bahan. Bahannya apa? Apa yang mustahil bagi manusia itu bahannya. Lah kalau nggak mustahil ya nggak perlu Tuhan atas sono. Makanya sekarang ada AI. Kecerdasan buatan. Saya lihat saudara mau macam-macam makanya 10 perusahaan garment Indonesia tutup hari ini. Dalam tahun ini ya, mungkin mulai tahun kemarin. PHK banyak di seluruh dunia mulai siap-siap itu. Karena mereka mulai mikir kalau saya buat robot. Tidak pernah capek, tidak pernah ngomel. Kon ngelembur sampai jam 3. Coba saudara kalau download HP-mu. Pernah terus ada. Aku kesel. Ada HP yang gitu gak ono. Dia tetap download saudara tidur. Dia kerja terus download. Lalu digantikan mesin semua. Nah ini nanti. Makanya saya renungkan. Patung mereka bisa ngomong. Saya ngomong sama anak saya yang di Australia. Nehemia. Nih. Buat no robot kok nih di pintu gerbang gereja. Selamat datang. Wah enak ya. Coba papa itu enak. Itu tim setengah mati Pak buat itu. Regane larang wani piro. Gratis nih. Guyu deh. Dan ini mudah saudara. Betul tapi nanti loh. Sampai istri kecerdasan ada. Sekarang lagi dipikirkan kalau ayunya persis manusia bis. Satu perasaannya. Sekarang lagi dibuat. Dia bisa bergairah kayak manusia. Loh. Bahaya ini. Mudah-mudi garap kawin kabeh nanti. Pendeta kau no pemberkatan lagi. Masa robot diberkati? Ini lihat ke depan tantangannya ya. Sebab itu orang Kristen perlu diperlengkapi, disiapkan untuk jadi saksi Kristus dan menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali ke bumi. Poin kedua, 2 poin saja. Oke, mengapa? Perlu tertanam dalam rumah Tuhan, dalam istilah Mazmur, dalam perjanjian lama. Dalam zaman sekarang tertanam dalam gereja lokalnya Tuhan. Kenapa? Ayo kita melihat. Yang pertama, karena melihat situasi keadaan zaman sekarang. Ayo dibaca dulu. Rum 13 ayat 11. Ayo dengan cepat. Rum 13 ayat 11. Puji nama Tuhan. Ya. Percaya saja.
Ayo dibaca dengan cepat. Hai, hal ini harus kamu lakukan. Harus, artinya wajib kamu lakukan. Apa yang harus dilakukan? Baca. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Ayo. Yaitu. Sebentar, harus mengetahui keadaan zaman akhir ini kayak apa. Ini harus wajib. Kalau orang Kristen, wah cuma mengetahui soal urusan pribadi aja. Kita gak bayi-bayi rohani. Firman Tuhan, kamu harus melakukan ini. Apa? Ketahuilah keadaan waktu zaman sekarang maksudnya ya. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu. Telah tiba bagi gereja Tuhan, bagi orang Kristen, bagi jemaat Tuhan ya. Untuk bangun dari tidur. Nah, dari kemalasan, apatis, kekecewaan, kebimbangan, ya kelemahan, bangun. Itu perintah firman Tuhan. Artinya punya roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Ini bangun cirinya begitu. Gak perhitungan, gak gampang tersinggung, gak gampang mutung, gak gampang cari, aduh kena percobaan aku gak ngelayani, aku gak gitu. Karena rohaninya bangun terus. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ini ditulis 100 tahun abad Masehi pertama. Jadi sudah berapa saudara? Jaraknya sudah 1924 tahun yang silam. Ayat ini ditulis. Berarti kita ini sudah di ujungnya itu loh. Kalau episode drama kita sudah babak terakhir. Lakonnya mau menang. Yesus mau datang, mau memberi kemenangan di bumi. Maka dibaca kitab Wahyu. Ada penunggang kuda putih. Jubahnya tertuliskan firman Allah. Itu kan Kristus. Dia akan datang kembali membawa kemenangan yang terbesar. Luar biasa. Kita harus bangun. Nah, melihat situasi. Apa sih keadaan zaman sekarang ini apa? Ayo coba dibaca. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bacanya cepat ya. Saya berlomba dengan waktu. Ya. 2 Timotius pasal 3 mulai ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Situasi ekonomi alam. Presiden sudah mengingatkan. Pak Jokowi mengingatkan. Masa tahun ini sampai tahun mendatang. Iklim akan mengerikan. Betul ini serius ini. Iklim mengerikan. Di beberapa negara panasnya 50 derajat Celcius. Di tua-tua gak bahaya. Dan yang mati. Persia kalau sudah panas, orang kota pakai AC. Ya. Tinggal di rumah pakai atap genteng ataupun masih enak. Tapi yang bahaya apa? Tanaman kering semua. Dampaknya kemana? Ekonomi, sandang pangan, seret. Gak ada yang nanam, gak ada yang bisa tumbuh. Kalau sudah kondisi sandang pangan gak ada yang bisa dimakan, harga naik, inflasi. Timbul kesulitan, kejahatan, bingungan. Ngeri memang. Harus dijelaskan ini. Supaya kita itu gak kayak kata dalam panci. Sudah dinyalakan kompornya bakal mateng. Bakal mati kata ini menengai. Katanya gak ngerti. Dia pikir dia di kolam. Padahal di dalam panci. Digodok. Tahu digodok. Kata teblung, seneng saudara. Pikirnya ini kolamnya cilik, kolam rumah tanggamu, gerejamu, kotamu. Aman-aman iya. Tapi nih sore bawahnya ini lagi diumopi. Kira-kira 30 menit lagi mateng kodok itu mang. Tes mateng dere-dere. Gak bisa bisa. Karena itu diberitahu toh. Ya segera dibaca terus.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ini terjadi. Betul. Saya sudah ingatkan jemaat. Nubuatnya di bukunya David Wilkerson tentang peristiwa hari terakhir. Tidak ada lagi bantuan sosial. Semua negara akan mikirkan rakyatnya sendiri mati-matian. Tidak ada lagi nanti bantuan dunia. Semua akan stop. Kita tunggu, betul enggak itu? Saya yakin betul itu. Terus? Dan menjadi hamba uang. Uang akan memainkan peran terbesar di dunia. Makanya Tuhan Yesus ngajar. Kamu enggak bisa bertuhankan Tuhan dan mamon. Mamon itu materi. Puncaknya di uang, harta. Padahal mati enggak dibawa harta. Terus? Mereka akan membual dan menyombongkan Terus diri. Cepat. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan dan orang tua. Terus? Tidak mempedulikan agama. Nah ini. Tidak mempedulikan agama loh. Kalau tahu fanatik beragama cuma kedok. Betul-betul tidak peduli apa firman Tuhan dalam agama itu. Tidak peduli dia. Ini yang namanya hedonisme, sinkritisme, liberalisme. Semacam pokoknya itu isme, paham, keyakinan muncul luar biasa. Terus? Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Terus? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ya, ini menimbulkan kesukaran enggak? Ya jelas lah. Satu mencintai dirinya sendiri. Bayangkan saudara, kalau ada 100 orang masing-masing mencintai dirinya sendiri, gimana bisa damai? Gak mungkin itu. Nah, seluruh dunia nanti begitu masing-masing mikirkan dirinya sendiri. Mikirkan diri sendiri dalam batasan yang benar dan baik dan benar itu boleh. Sebab ada ayat, kasihlah sesamamu manusia, Matius 27 ayat 36 terus sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, roh, segenap jiwamu, pikiran, perasaan, keinginan dan sekuat tenagamu. Segenap akal budimu itu jiwa. Jadi roh, jiwa sampai tubuh. Makanya ke gereja. Berangkat pagi jauh-jauh. Tubuhnya ini dipersembahkan. Kalau malas-malas. Nah itu gak mengasihi Tuhan dengan tubuh. Tapi kasihlah sesamamu manusia. Dengar ya. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri boleh. Artinya begini. Mencintai diri sendiri. Oh Tuhan, aku ini tanggung jawab punya istri anak. Tak toto rumah tanggaku. Tak biayai. Aku harus tanggung jawab. Kalau Roh Kudus gerakan ngomong, kita rela ya, kita nolong orang. Kita ngurangi biaya hidup kita. Kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kita rela ya. Istri, suami, anak, oke. Itu namanya tanggung jawab. Jangan nolongi orang sementara tanggung jawab keluarganya sendiri diabaikan. Nah, itu enggak betul. Itu enggak benar. Baik tapi enggak benar. Gitu. Karena ada ayat. Kalau kita nggak bisa tanggung jawab dalam rumah tangga sendiri, kita lebih jahat dari orang kafir. Nah, karena enak ditotok nu begini sama firman. Ya, jadi mencintai diri sendiri, oke. Dalam batasan itu, cintai juga orang lain itu next level, naik kelas itu. Lalu di perjanjian baru, Kristus dalam Injil Yohanes tadi Injil Matius ngomong begini. Kasihlah satu dengan yang lain. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Enggak lagi, naik tingkat. Kasihlah satu dengan yang lain. Seperti aku. Loh, seperti Tuhan Yesus. Aku mengasihi kamu. Standarnya sudah naik itu. Mungkin. Kok bisa? Ada Roh Kudus dan firman toh. Seperti aku mengasihi kamu. Ini kasih tanpa syarat. Saudara-saudara, sering kita mengasihi pakai syarat. Tapi jangan
jangan kontraskan dengan mendidik. Lain lagi. Saya nggak bahas ini nanti panjang. Ya. Jadi ini alasannya. Mengapa sih kita perlu tertanam di gereja Tuhan dalam arti bukan cuma aktif bergereja kayak orang aktif suatu organisasi, bukan cuma berhenti di situ. Memang kita harus naati aturan-aturan bergereja. Tapi lebih dari sudah saya jelaskan, alasannya ini karena kita menghadapi situasi dunia masa kini. Nah, situasi dunia masa kini 2 Timotius ya sudah diberitahu orang akan mencintai diri sendiri, garam, memberontak, memfitnah dan macam-macam. Sehingga dikatakan ini zaman yang penuh kesulitan nanti. Tapi ada ciri lain saudaraku dari keadaan zaman sekarang yang suratan Roma tadi pasal 13 ayat 11, keselamatan sudah lebih dekat itu. Cirinya dalam Matius 24. Gak usah dibaca. Apa itu? Kamu akan melihat tanda-tanda kedatangan anak manusia. Salah satunya ada gempa bumi. Salah satunya apa? Kamu akan mendengar deru peperangan. Bangsa melawan bangsa. Suku melawan suku. Kata Tuhan Yesus. Apa artinya? Permusuhan. Kalau permusuhan antar negara itu sudah universal. Wah, itu sudah meluas. Tapi permusuhan dalam dirimu sendiri. Permusuhan dalam keluarga. Permusuhan dalam gereja, dalam masyarakat. Ini nanti memuncak ini. Makanya kita disuruh rukun. Ini perjuangannya enggak mudah itu. Ini roh permusuhan akan ditabur si jahat besar-besaran di muka bumi. Kalau istilah dunianya diadu domba. Setan ini melalui pikiran kita loh. Kita bisa salah ngerti sama pasangan hidup kita. Kita bisa salah ngerti sama anak kita. Anak salah ngerti sama orang tua. Wah, jemaat salah ngerti sama pimpinan. Pimpinan salah ngerti sama jemaat. Negara salah ngerti sama rakyat. Rakyat sama ngerti sama pemerintahan. Bayangkan enggak kacau dunia ini. Timbul permusuhan yang Tuhan Yesus bilang. Peperangan di hatimu. Apakah hatimu sudah reda dari peperangan? Artinya ada damai. 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 Dari duit, dari pangkat, dari pujian, dari pergaulan saja. Ya buahnya jol juta. Damai dari kasihnya Kristus. Wah, ini yang gak dimiliki dunia. Ini yang disediakan fasilitas ini buat kita. Gerejanya Tuhan. Ya, nah. Jadi saudaraku itu keadaan zaman sekarang. Cirinya timbul masa yang sukar. Cirinya nanti tanda-tanda kedatangan Kristus itu nyata. Salah satunya perang. Perang batin. Wah, godaan makin banyak. Perang dalam arti soal keuangan, biaya hidup, perang dalam rumah tangga, macam sampai perang dalam gereja antar agama. Ini harus dicegah. Dihilangkan tidak bisa, saudara. Karena ini ciri akhir zaman. Matius 24. Nah, terakhir. Ya, terakhir. Apa? Kedatangan Tuhan Yesus makin dekat. Kan disebut Roma 13. Coba dibaca terakhir. Pemain musik naik. Pemain musik naik. Iya. Roma 13 ayat 11 tadi. Dikeluarkan LCD. Poin yang kedua. Mengapa itu loh? Hal ini harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Kapan saudara jadi percaya? Coba ingat-ingat. Misalnya, 15 tahun yang lalu Pak Pendeta saya percaya terima Yesus.
Berarti saudara sudah menjalani perjalanan imanmu 15 tahun. Kapan kamu mati kan enggak tahu. Kan enggak tahu. Ada batasannya. Keselamatan sudah makin dekat dibanding ketika kamu percaya. Artinya apa saudaraku? Kita dipersiapkan. Kalau enggak nutut umur kita mati dikubur, roh kita masuk Firdaus, tunggu kedatangan Yesus dibangkitkan, roh kuburnya dibuka. Tapi kalau kita masih hidup, kita diubah sekejap. Nah, mengingat janji kedatangan Tuhan semakin dekat, ini alasannya mengapa perlu tertanam dalam rumah Tuhan. Tumbuh rohani, dewasa, tekun, setia di gereja lokal. Peduli, terbeban, gak usah dipaksa, gak usah dilibat-libatkan. Melibatkan diri sendiri dengan rela, dengan kasih, dengan pengertian. Tanpa diricui, dipengaruhi soal ini, aku kecewa, terlalu remeh itu. Kita membuat nilai iman kita itu jadi murahan gitu loh. Jangan gitulah. Kita buat nilai iman kita lebih dari emas murni, kata Petrus. Imanmu itu lebih dari emasmu, lebih dari harta dunia. Lebih dari perkawinanmu, lebih dari pekerjaanmu, sebetulnya begitu kok. Sebetulnya begitu harus saya omong itu. Cuma dikurang-kurangi, diencerkan pengajaran firman. Lalu orang Kristen dibentuk supaya hidup di dunia. Jadi kesimpulan saya pesannya begini saudara. Pesannya begini. Nilai-nilai rohani harus lebih kita hargai, kita utamakan ketimbang nilai-nilai materi, nilai duniawi, nilai kemanusiaan. Itu sebabnya dengar ya terakhir ini. Ada ayat di Roma 9, firman Tuhan ngomong, aku benci Esau, aku mengasihi Yakub. Ini ayat yang paling sukar ini. Kok Tuhan benci pilih kasih dah? Masa Tuhan benci Esau? Tuhan mengasihi Yakub. Secara doktrinal, Tuhan itu mengasihi kita semua tanpa syarat, titik. Itu yang namanya Injil. Itu yang namanya anugerah. Tapi dalam rencana Allah, perhatikan loh ya. Dalam rencana Allah, bukan cuma keselamatan, rencana kekalnya membawa saudara pada kemuliaannya lain lagi. Apa? Saudara dan saya diproses, diminta. Sesuaikan frekuensimu, tahu? Saya ini pakai mic wireless. Ini kalau di mesinnya, frekuensinya dirubah, mati dia. Soalnya nggak cocok. Kalau main musik satu dengan yang lain, suaranya nggak sama, nggak enak. WL suaranya nggak sama, sini suaranya D, sana suaranya C, bingung sih main. Harus dicun, disesuaikan. Tuhan punya blueprint rencana keselamatan yang besar, agung, mulia. Kita suruh nyesuaikan. Tuhan sudah banyak menyesuaikan diri sampai dia jadi manusia untuk selamatkan kita. Kan ya wis habis-habisan itu. Pun kalau kita jadi orang Kristen tidak setia, kata ayat, aku Tuhan tetap setia kepada kamu. Aku enggak berubah sampai masa tuamu, aku menyelamatkan, menggendong kamu, memelihara kamu. Nah, tiba akhir zaman, ayo sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau saya kupas saya putus di sini. 2 Timotius 2. Jadi kayak prajurit, artinya apa? Prajurit teken kontrak mati, artinya penyerahan total sama Tuhan. 2, jadilah olahragawan. Nah ini, saudara menyesuaikan. Olahragawan ini punya aturan. Gak bisa saudara main sepak bola, terus gak gol-gol, saudara cekel di tangan, terus bawa ke gawang, gol. Sopo sih mau gitu? Ada aturannya. Hidup ini diatur oleh aturan surgawi, ayo dicun, disesuaikan. Ini yang membutuhkan pengorbanan waktu, ya hawa nafsu, segalanya, uang, tenaga, dicun supaya nanti kalau Tuhan datang kembali, dia sempurnakan sistem kehidupan ini, kita didapati siap sedia. Lalu di Timotius, jadi seperti petani menanam. Ayo terus setia berbuat baik. Tertanam di gereja Tuhan lokal. Dukunglah, ikutlah, doa. Ayo usahakan. Memang gak ada paksaan saudara.
Tapi firman Tuhan yang maksa kita loh. Sebab kalau kita nggak dipaksa oleh firman Tuhan nggak kena, apa? Tuhan bilang oke. Satu orang ditinggal di tempat tidur, satu diangkat. Satu sedang kerja ditinggal, satu diangkat. Itu keputusan terakhir Tuhan. Gak ada pilihan lain. Yang ditinggal masuk zaman antikris yang mengerikan. Tuhan tolong kita. Mari kita berdiri bersama-sama.